rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, cuman gagal di dunia politik itu, partainya gagal terus, partainya beliau ya. Tapi ya mudah-mudahan beliau dimuliakan. Jadi artinya masih mending dulu tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang ini hukum karena oligarki, hukum itu suka-suka saya. Kalau saya mengatakan itu korupsi, mungkin nilainya tidak seberapa pun kamu tak tangkap sebagai koruptor. Tetapi sebaliknya, kalau itu bukan korupsi, walaupun itu nilainya besar, itu tidak termasuk korupsi, sama seperti yang kita praktekkan. Maka di dalam ilmu pidana, di pemanaan terhadap pemberlakuan hukum yang berbeda itu dikenal disparitas. Jadi disparitasnya dimulai dari saat menangkap. Ya lihat aja ini kasus, bukan rempet, kalau bicara hukum kan bicara fakta. KM 50, masa sih kasus seperti itu pembunuhan kok tidak ada yang ditahan gitu loh. Sehingga kan selalu Yakut mengatakan bahwa ini adalah Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam. Nah gitu, untuk menunjukkan bahwa negara punya sikap yang setara terhadap semua agama. Tidak boleh ada yang menonjol, bahkan mesti ya jumlahnya mayoritas. Jumlah mayoritas harus ditonjolkan, salah itu menganggap itu adalah menyalahi pluralitas, mulai jati diri negara sekuler. Justru memang ya, sebagai contoh ini ya, saya misalnya lagi tidak enak badan ya, kemudian masjid besar suaranya, tapi karena sudah menjadi hal yang biasa, ya biasa saja gitu. Satu. Yang kedua, karena tidak ada yang mempermasalahkan, tidak dipermasalahkan, ya biasa juga. Bahkan ada rumah yang rumah yang membangun musola di samping saya, ya, dia sumbang musolanya, toanya gede-gede juga di samping rumah dia. Ya so far baik-baik saja. Jadi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, kuncinya bagi masyarakat adalah sesuatu yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di sebuah masyarakat tidak perlu diutak-atik atau diatur-atur pemerintah. Kecuali ada chaos. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas jadi sorotan publik. Itu setelah pernyataan dia yang membandingkan tua masjid dengan gonggongan anjing. Pernyataan itu akhirnya jadi kontroversial di masyarakat. Ternyata bukan hanya sekali ini Gus Yakut Khalil Qaumas melontarkan pernyataan yang kontroversial. Saat acara di Pekanbaru, Gus Yakut Khalil Qaumas menanggapi pernyataan wartawan mengenai aturan masjid. Tetapi Gus Yakut malah melontarkan kalimat gonggongan anjing untuk bandingkan dengan tua masjid. Kita bayangkan, saya muslim, saya sudah di lingkungan non-muslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan tua sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, ungkap Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas. Pada Oktober 2021 lalu, Gus Yakut Khalil Qaumas kembali lontarkan pernyataan kontroversial. Kali ini soal Kementerian Agama yang disebutnya hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Menurut Yakut, belakangan ini banyak muncul perdebatan di internal Kementerian Agama mengenai asal-usul Kementerian Agama. Salah satu tokoh agama, kata Yakut, ada yang menyebut Kemenak hadiah negara untuk umat Islam. Tetapi dia dengan tegas membantahnya. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama.
bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk Nahdlatul Ulama. Jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk Nahdlatul Ulama, kata Yakut yang dikutip pada Minggu 24 Oktober 2021. Sehari setelah dilantik menjadi Menteri Agama pada 24 Desember 2020, Gus Yakut Khalil Qaumas menyebut jika negara harus melindungi semua kaum yang ada termasuk Syiah dan Ahmadiyah. Yakut tidak ingin ada kelompok beragama yang terusir dari kampung halaman mereka karena keyakinan mereka yang dianut. Namun pernyataan ini langsung diklarifikasi. Yakut menjelaskan jika tidak memberikan perlindungan khusus terhadap Syiah dan Ahmadiyah, tetapi berlaku bagi semua negara. Pada tanggal 26 Maret 2021, video Gus Yakut yang mengucapkan selamat Hari Raya Nowruz 178 EB ke komunitas Bahai viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nowruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari, ungkap Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas dalam video yang viral di media sosial. Pada 5 April 2021 lalu, Gus Yakut kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang berharap semua agama bisa diberi kesempatan untuk memulai doa dalam suatu acara formal. Seperti dalam rapor kerja nasional Kementerian Agama yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan dan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa, ungkap Yakut di Jakarta pada Senin 5 Mei 2021. Di lain itu, Partai Kebangkitan Bangsa memberikan teguran keras kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait pernyataan memperbandingkan suara azan dengan gonggongan anjing yang tengah menuai polemik di masyarakat. Untuk diketahui, Menak Yakut merupakan kader PKB. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengingatkan agar Menak bekerja dengan benar. Jangan bikin ribut dan memicu kontroversial. Urusilah hal-hal yang produktif bagi kemaslahatan umat, kata pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam keterangannya pada Kamis 24 Februari 2022.